Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami akan menjelaskan mengenai analisis budaya organisasi pada rumah makan catering Nusantara menggunakan metode OCAI. Adapun dosen pengampu kami adalah Bapak Dr. Woni Ahmad Ridwan, SEMM. Next. Kami dari kelompok 1 kelas 5L yang beranggotakan saya sendiri Aryani Wahyu Tami dan ada teman-teman saya Risma Rahayu, Zulfikri Wirayuda Priyadi, Agisti Aulia, Muhammad Ibnu Fadilah, dan Muhammad Rizky Maulana. Budaya organisasi adalah suatu sistem yang diyakini serta sikap yang berkembang di dalam sekelompok orang. Sikap-sikap bersama itu yang membedakan antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Budaya organisasi juga diartikan sebagai ideologi, nilai, kepercayaan, dan sikap yang terdapat dalam sekelompok orang dengan latar belakang yang berbeda. Budaya organisasi ini akan menentukan perkembangan dalam suatu organisasi. Mind mapping mengenai budaya organisasi yang akan kami paparkan dalam video ini adalah terdiri dari jenis-jenis budaya organisasi, yang kedua fungsi budaya organisasi, yang ketiga karakteristik budaya organisasi. Selanjutnya, untuk yang pertama ada jenis-jenis budaya organisasi. Budaya organisasi terdiri atas 4 jenis, yaitu budaya klan, adokrasi, pasar, dan hierarki. Yang pertama ada budaya klan. Adalah model kolaboratif yang biasanya dipadukan dengan struktur perusahaan horizontal. Budaya klan berfokus pada manusia dalam arti bahwa perusahaan terasa seperti kekeluargaan. Fokus utama budaya klan adalah pada bimbingan dan kerja sama tim. Yang kedua ada budaya advokasi, adalah budaya yang menitik beratkan pada adaptasi dan inovasi karyawan. Budaya advokasi berakar pada inovasi dan kemampuan beradaptasi. Perusahaan yang memiliki budaya advokasi adalah perusahaan-perusahaan yang terdepan dalam industrinya. Fokus utama budaya advokasi adalah pada pengambilan risiko dan inovasi. Yang ketiga ada budaya pasar. Adalah budaya organisasi yang berorientasi pada kesuksesan finansial, memenuhi tujuan serta sasaran. Pada budaya pasar, setiap komponen organisasi dievaluasi dengan mempertimbangkan keuntungan. Setiap posisi memiliki tujuan yang sejalan dengan tujuan perusahaan yang lebih besar. Fokus utama budaya pasar adalah pada persaingan dan pertumbuhan organisasi. Dan yang terakhir ada budaya hierarki. Perusahaan dengan budaya hierarki menganut struktur perusahaan tradisional, memiliki rantai komando yang jelas dan jalur karir yang terperinci dalam organisasi. Fokus utama budaya hierarki adalah pada struktur dan stabilitas. selanjutnya dilanjutkan oleh Agisti. Fungsi budaya organisasi yang pertama ada meningkatkan rasa kepemilikan dan budaya. Budaya ini dapat menjadi karakter suatu organisasi dan kemudian membentuk identitas organisasi itu sendiri. Karakter atau ciri khas tersebut dapat membangun kesadaran bagi para anggota sehingga setiap individu dalam suatu organisasi memiliki loyalitas yang tinggi baik antara anggota maupun organisasi. Yang kedua, mengatur dalam suatu organisasi berperan sebagai indikator atau tolak ukur untuk mengkoordinasikan perilaku dan kinerja anggota. Artinya, budaya organisasi merupakan salah satu koordinator dan juga regulator yang membantu para pemangku jabatan saat mengatur dan mengarahkan anggotanya. Yang ketiga, menjadikan organisasi semakin kuat. Budaya organisasi yang sehat merupakan akar yang menjadi sumber keberhasilan suatu organisasi. Layaknya sebuah pohon, akar yang sehat atau budaya organisasi yang mensejahterakan anggotanya dapat membentuk pohon atau organisasi yang kuat. Kemudian fungsi selanjutnya yang nomor 4, mengendalikan perilaku anggota. Budaya organisasi memiliki kedudukan yang sama seperti norma dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat yang satu dengan yang lainnya tentu memiliki perbedaan keyakinan, norma yang menjadi indikator benar salahnya perilaku manusia. Sama halnya seperti norma masyarakat, budaya organisasi juga berperan sebagai norma yang mengatur perilaku anggota agar bersikap seperti yang dibenarkan oleh budaya organisasi. Yang terakhir, nomor 5,
meningkatkan performa kerja budaya organisasi yang berintegritas, membangun lingkungan organisasi yang sehat dan berkesinambungan. Harmoni antar divisi yang tercipta melalui hubungan yang baik antar sesama anggota dapat meningkatkan produktivitas kerja organisasi yang berdampak pada meningkatnya performa kerja organisasi. Karakter budaya organisasi memiliki karakter seperti inovasi, berfokus pada tujuan secara mendeta, orientasi pada hasil, orientasi pada anggota, orientasi tim, agresivitas, stabilitas. Selanjutnya ada metode OCAI. OCAI merupakan singkatan dari Organizational Culture Assessment Instrument. OCAI adalah instrumen yang digunakan dalam menggambarkan profil budaya organisasi atau PBO dan digunakan untuk memvalidasi penilaian budaya organisasi. Instrumen ini dikembangkan oleh Kim Cameron dan Robert Quinn di Universitas Michigan saat mereka sedang melakukan riset dengan indikator utama organisasi yang efektif. Ya, ada mind mapping metode OCAI yang akan dipaparkan, yaitu tujuan metode OCAI, dan selanjutnya ada keuntungan menggunakan metode OCAI. Tujuan penggunaan metode OCAI yang pertama, memperoleh wawasan tentang budaya dominan organisasi. Yang kedua, mengetahui fokus organisasi saat ini pada hasil, proses, sumber daya manusia, dan inovasi. Yang ketiga, memprediksi indikasi kesiapan perubahan dengan menilai kesenjangan. Yang keempat, melakukan pemeriksaan cepat sebelum dan sesudah reorganisasi, perubahan, akuisisi, atau merger. Yang kelima, sebagai metode untuk menyimpulkan gagasan tentang budaya pilihan sebagai titik awal perubahan. Yang keenam, meningkatkan kesadaran akan budaya sebagai faktor krusial bagi keberhasilan organisasi. Yang ketujuh, mengetahui ukuran budaya yang divalidasi. Keuntungan metode OCAI. Yang pertama, pendekatan yang cepat dan fokus dengan mengukur 6 aspek budaya yang paling penting. Yang kedua, tervalidasi dan terkenal. Yang ketiga, bersifat kuantitatif karena hasil analisis metode OCAI bersifat unsur stabilitas dan rapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, sangat mudah untuk menambahkan detail kualitatif seperti perilaku, peristiwa, dan keyakinan. Yang kelima, prosesnya dapat dikelola secara mandiri oleh organisasi. Kemudian kami akan masuk pada pembahasan hasil analisis budaya organisasi pada Rumah Makan Catering Nusantara menggunakan metode OCAI. Karakter dominan. Pada Rumah Makan Catering Nusantara, karakteristik budaya organisasi yang mendominasi adalah budaya pasar dengan nilai rata-rata sebesar 27. Catering Nusantara membangun budaya organisasi yang berfokus pada capaian finansial secara maksimal melalui evaluasi yang mengkalkulasikan penggunaan biaya seefisien mungkin. Yang kedua ada kepemimpinan organisasi. Budaya kepemimpinan organisasi Catering Nusantara condong pada budaya hierarki dengan nilai rata-rata 27,3. Catering Nusantara senantiasa mengutamakan kesejahteraan internal dengan menciptakan lingkungan organisasi yang harmonis demi mencapai stabilitas dari setiap divisi, mulai dari divisi head office sampai server. 3. Manajemen karyawan. Manajemen karyawan yang dilakukan oleh Catering Nusantara cenderung mengarah pada budaya klan yang memperoleh nilai rata-rata 26,9. Menciptakan lingkungan kerja yang hangat, layaknya keluarga diwujudkan dengan meminimalisir konflik internal melalui musyawarah kekeluargaan untuk mencapai mufakat. Keterbukaan antar divisi sangat dijunjung tinggi oleh para karyawan. Yang keempat ada karakter organisasi. Stabilitas perkembangan Catering Nusantara didominasi oleh budaya hierarki yang memperoleh angka 26,9. Nilai tersebut diperoleh dari harmonisasi yang tercipta antar divisi sehingga membawa kekuatan bagi Catering Nusantara. Rasa kebersamaan dan kerjasama juga turut mendorong suasana kekeluargaan yang dirasakan oleh para karyawan. Penekanan strategis. Budaya organisasi pasar dibangun oleh Catering Nusantara dengan tujuan untuk memperoleh profitabilitas tinggi yang dibuktikan dengan dominasi pasar sebesar 26,6.
Catering Nusantara berupaya mendapatkan kesan baik dalam benak konsumen dengan memberikan pelayanan maksimal dan kualitas makanan yang memuaskan selera. Kemudian yang keenam ada kriteria sukses. Kriteria sukses catering Nusantara adalah ketika mereka berhasil membangun kerja sama tim yang erat dan saling memberikan bimbingan tanpa adanya justifikasi kepada siapapun. Meski sudah berdiri selama bertahun-tahun, karyawan mereka selalu memberikan kinerja yang positif sehingga budaya organisasi klan menjadi tradisi budaya organisasi yang dibuktikan dengan perolehan nilai rata-rata sebesar 28,7. Baik, kita sudah sampai pada slide kesimpulan. Berdasarkan hasil olah data yang dilakukan untuk memvalidasi budaya organisasi UMKM Catering Nusantara dengan menggunakan metode OCI, Catering Nusantara didominasi oleh budaya organisasi klan dengan rata-rata 27,8, kemudian diikuti oleh budaya pasar yakni 26,8, dan yang terakhir adalah budaya hierarki sebesar 26,7. Budaya yang mendominasi Catering Nusantara sejalan dengan upaya mereka dalam menciptakan lingkungan kerja yang suportif, kooperatif, dan harmonis dengan menjunjung tinggi rasa kekeluargaan yang berdampak pada produktivitas dan kinerja karyawan. Produktivitas dan kinerja karyawan yang baik itulah yang kemudian menghasilkan profitabilitas dan kemajuan bagi Catering Nusantara sehingga mampu beradaptasi seiring perkembangan zaman. Kira-kira itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Atas kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.